saya, ya. Nih, uji kandungan betametason pun tidak ada. Di sini uji kandungan dexamethasone pun tidak ada. Ini alat jarumnya udah ada izin Kemenkesnya. Dan itu adalah produk IBS Skin. Dan itu sudah saya tidak jual lagi di bulan Mei 2024 treatmentnya itu di klinik ya. Jadi kalau misalkan direview lagi ya, direview lagi setelah saya pelaporan di tanggal 3 Desember 2024, kalian pikir sendiri ya, kenapa, tujuannya apa. Kalau kalian pinter udah tahu berarti tujuan dia itu apa. Dan di sini saya jelaskan juga kami memiliki standar operasional prosedur. Jadi treatment glowing booster cell ini ada standar operasionalnya. Dan di price list treatment pun ada namanya treatment glowing booster cell di sini. Ya. Kemudian selain itu di sini saya memiliki tadi yang akan saya tunjukkan di hadapan yang mulia kan, tetapi tidak ada waktunya. Di sini ada before after pasien yang melakukan glowing booster cell di cabang Lampung, di cabang Jakarta, di beberapa cabang, karena pasien kami yang melakukan membeli treatment glowing booster cell tersebut mengetahui mereka harus ke cabang mana. Jadi seperti ini before after contoh-contoh pasien yang sudah melakukan treatmentnya. Jadi tidak ada korelasinya kasus saya dengan mafia skincare, apalagi produk saya yang berbahaya. Tapi kalau misalkan masih mereview ya, masih mereview sedangkan produk kami ini sudah tidak ada lagi treatmentnya di klinik ya, sudah tidak ada lagi treatmentnya di klinik, ya berarti tujuannya apa? Jadi tujuannya apa? Jadi itu kalian pikir sendirilah. Jadi secara tidak langsung mungkin dokter menghubungi kita memang cuman hanya saya tidak menghubungi, enggak Pak, saya disuruh oleh Dr. Oki Pratama menghubungi terdakwa Ismail Marzuki untuk bersilaturahmi dengan Nikita Mirzani. Sekarang saya boleh ngomong kan, Bang? Aman kan, Bang? Aja, dokter. Saya nggak boleh bahas. Ini dibatasin dulu ini sama ini. Jadi kalau dibilang pelangga-pelongo ya dia disalahin. Dok, selama ini dengan tujuan, karena tadi saya pertama mengatakan saya dengan Dr. Oki kenal dari 2017 dan kami sering keluar negeri untuk belajar bareng. Apa salahnya saya berkomunikasi dan cerita dengan saksi Dr. Oki? Gimana? Oh, kamu nah, kalau misalkan untuk Samira ini dia pertama nih dia mereview ya kan tanggal 9, tanggal 11, terus suruh kita meminta maaf template-nya dari dia, diberikan format, dia tidak setuju, dibalikin lagi, setelah setuju oke, kita posting. Ya bukan karena kita takut terkait produk ya, bukan karena kita takut terkait produk, tapi takut penggiringan opini masyarakat, karena waktu itu benar-benar lagi santer banget. Jadi saya tuh nggak pernah mau ribut sama orang, jadi saya lebih baik ya udah saya mengalah aja gitu. Nah, terkait produk saya perlu jelaskan juga ya, anti aging. Ini si Samira ini dia hanya bisa menggiring opini saja terhadap publik, tapi tidak bisa membuktikan bahwa produk kita mana yang bermasalah atau tidak. Overclaim menurut dia, bukan menurut BPOM. Kalau saya produknya overclaim sudah dipampang nama Lavinia di BPOM. Tidak ada produk yang overclaim karena saya tidak pernah mencantumkan presentasi di dalam packaging. Ya, dia bilang retinol anti aging ini retinolnya rendah, bla bla bla. Kalau kita kemarin saya batasin, Bang, boleh ya saya cerita ya. Nah, saya cerita bilang katanya retinolnya itu rendah, tidak sesempurna, tidak akan memberikan efek. Itu bukan pakai retinol, itu pakai anti aging. Dia ada kandungan azerolainnya, dia ada kandungan tranexamic acidnya. Jadi sangat nggak bijak kalau satu orang mereview produk dengan mengambil cuma satu ingredients. Itu nggak bijak. Ya kamu harus kalau mau cek semua lah ingredientsnya. Jangan cuma ngambil satu ingredients. Itu nggak bijak, nggak boleh, nggak mungkin ya, nggak mungkin BPOM mengeluarkan izin edar kalau misalkan hasil dari BPOM ini, hasil dari verifikasi BPOM ini tidak valid. Kita harus percaya kepada siapa lagi? Laboratorium BPOM ini di Indonesia ini itulah satu-satunya yang bisa kita percaya.
gitu. Jadi jangan sampai tergiring opini, tapi dia itu jago menggiring opini pribadinya lah, merusak karakternya lah, dan lain sebagainya. Dia ini bukan terfokus terhadap produknya. Itu kalau bicara misal berdebat masalah produk, saya bisa panjang jelasin masalah produk. Bilang masalah retinol, oke, retinol ini dipakai 1 minggu 3 kali, 2 sampai dengan 3 kali. Sedangkan paket anti aging ini saya pakai setiap hari, tapi kandungannya ada retinol. Kenapa saya turunkan di bawah jurnal? Karena itu dipakai setiap hari agar kulit kita tidak iritatif. Kalau persentasinya tinggi, itu pasti bakal iritatif karena dipakai setiap hari. Susah kalau misalkan menjelaskan sama orang yang bisanya cuma menggiring opini. Dan itu bukan produk tunggal, itu paket. Nah, dan itu paketan. Bayangin di layar, di apa face mistnya, di night creamnya, di serumnya itu ada retinol semua. Kebayang kalau misalnya sekarang 2% aktosom retinol ditumpuk semua, muka bisa kebakar dipakai setiap hari. Dokter Gladys, Karena kalau dokter Okta dari 2019 terus pengen memenjarakan. Ini belum beres nih masalah Samira nih. Dengar dulu nih. Nah, oke, aku jelasin masalah produk. Kan ini digiring produk kita jelek. Selama ini saya diam karena disuruh bapak diri, ya. Di situ saya diam, tidak pernah menjelaskan. Sekarang saya jelaskan semuanya. Setelah itu tanggal 27, tanggal 3 Desember, dia mereview lagi produk retinol dermagloss, ya. Retinol dermagloss. Nah, Salah satu ingredientnya. nah, dia salah satu ingredientnya ada retinol. Hasil labnya dia berbeda dengan hasil labnya saya. Saya bilang, waktu istri saya di rumah sakit, saya datangin ke rumahnya atas arahan dari dokter Oki Pratama, karena Oki Pratama bilang samperin aja teh ke rumahnya. Saya telepon Oki, tidak diangkat. Udah, saya memberanikan diri untuk datang ke rumahnya. Atas arahan Pak Arif juga. Ya, atas arahan Pak Arif, saya bilang ini kok mau menanyakan ini hasilnya kok beda kan gitu. Terus dia, oh iya, tanggapannya baik ya. Oke lah, sesama sejawat, kita saudara kandung bisa tabayun gitu kan ya. Oke lah, selama itu berjalan kita komunikasi. Tapi setelah tanggal 13, 14, 15 November, setelah uang saya geser ke pihak terdakwa, pada tanggal 27 Desember, ya, 27 Desember, Samira ini mengechat saya November, ya, ngechat saya 27 November itu ngechat saya untuk bertemu. Intinya gitulah, panjang kalau saya ceritain. Intinya untuk bertemu. Sedangkan saya malam mau berangkat ke Korea. Nah, sebentar aja, ini terkait produk loh, penting banget, jangan bawa istri, sendiri aja turun. Saya turun lah sendiri ke kliniknya. Setelah itu saya diajak lah ngobrol di Starbucks. Dalam percakapannya, ya, intinya aja, karena panjang itu hampir 45 menit kalau nggak salah. Intinya dia meminta 2 juta dolar Singapura, ya, 2 juta dolar Singapura. Dia meminta. Setelah itu dia membawa pejabat publik, bawa Kapolri, bawa Pak Listio Sigit, bawa Pak Prabowo, seolah-olah bahwa dia itu dekat, bawa anggota DPR, seolah-olah dia itu menakut-nakuti saya, ya, seolah-olah dia itu menakut-nakuti saya. Jadi dibilang kita mau datang, mau masuk uang dan lain sebagainya, bohong. Bilang ke si Samira, kalau perlu ada sumpah yang terberat, ayo kita sumpah bareng. Bener nggak dijebak? Bener nggak dijebak? Atau kamu yang bener minta? Dijebak yang ngajak duluan siapa ya? Yang ngajak duluan, terus yang minta duluan siapa? Jangan membalikan fakta, dosa. Kamu udah sumpah Quran, kayaknya takut dia kalau sumpah Quran. Enggak, udah biasa sumpah Quran. Sumpah yang lain yang lebih berat sama saya. Yakin nggak dia minta 2 juta dolar? Gitu, ya. Nanti akan ada babak baru nih. Harus. Ya, kita lihat, tergantung Bapak ini, ya, karena strategi saya semuanya ada di sini. Mulut dikunci, suruh ini pun mulut dikunci, diam, nggak Jangan boleh. dulu pokok perkara, Dok. Nanti Tidak pokok boleh perkara, klarifikasi Dok. produk apapun, Aman, ya, Dok, diam. sampai tunggu. Dan ini adalah hal yang ditunggu-tunggu, yang netizen bilang saya takut. Saya tidak takut, saya menunggu saat ini, saya menunggu kedatangan saat ini, dan saya selalu menanyakan kepada pengacara saya, kapan saya harus datang, Bang? Saya pengen ngomong. ya salah. Dalam momen persidangan tadi kan ada momen kalian dokter dan Niki sama-sama ke depan dan itu terlibat adu mulut sampai hakim harus meredam kalian berdua. Apa sih tadi yang dibicarain, Dok? Kalau tidak salah tadi perdebatan mengenai terdakwa yang tidak memahami. Yang saya katakan adalah itu merupakan treatment, tapi terdakwa tetap memahami. Hingga saat ini dia mengatakan saya tolong, katanya saya. Coba kalian kalau jadi saya digituin terus di media sosial.
membangun image itu susah loh. Kita itu sebagai dokter, sebagai praktisi, kita membangun baik-baik, dihancurkan seketika, diserang pribadinya. Memang itu bukan tertekan. Terus kita dimintain uang harus cepat hari itu juga transfer. Memang itu bukan tertekan. Itu tertekan loh. Itu diancam kita itu. Kita benar-benar tertekan. Karena nggak mau nama baik kita hancur. Bayangin saya punya 600 karyawan yang bersandar hidupnya di kita berdua. Kalau kita misalkan hancur, mau gimana? Dan saya di sini berdiri bukan hanya untuk saya sendiri, karena sudah banyak owner-owner skincare juga yang melapor kepada saya hal serupa. Dan saya yang berani di sini maju karena saya yakin produk saya tidak bermasalah, produk saya tidak berbahaya. Tidak ada kolerasinya dengan produk karena ini adalah murni dia selalu menjelek-jelekan saya di media sosial, kemudian berujung dengan pemerasan. Dokter ini dong dok, pakaian hari ini dok kan abu-abu tuh. Selalu disinggung abu-abu. Selalu disinggung abu-abu, emang Kalian, saya sengaja nih hari ini pakai baju abu-abu ya. Biasanya saya kalau dibilang abu-abu tuh saya nggak pernah ngomong nih. Sekarang kalian boleh lihat sendiri lah. Kerudung saya abu-abu, ini tangan saya. Menurut kalian warnanya sama apa enggak? Beda maksudnya. Sama enggak? Beda. Kali-kali saya yang nanya gantian ke wartawan, ayo. Tapi kabarnya sampai Ya pada saat itu karena saya nggak pernah ribut sama orang, tapi ya mau nggak mau ya sekarang saya hadapi ya waktu itu memang Ya makanya saya bilang Terpukul, di ya. pengadilan di persidangan saya bilang tidak ada orang yang lebih tahu daripada saya sebagai suaminya kondisi Reza Gladys waktu saat sempat sampai ke psikiater ya dok? oh sempat. ya, Mau dok boleh dijelasin itu gimana sih sampai? ya karena dia tidurnya cuma sejam, jadi sebenarnya kalau saya tidur pulas ya sebenarnya, cuma gara-gara pas saya tidur misalnya jam 1, jam 2 dia lagi nangis, ya kan nangis terus udah kayak gitu bangun, ya saya otomatis bangun nenangin dia kan sampai siang, sampai pagi ke siang nggak tidur, jadi dia udah sholat subuh tidur sejam udah nggak tidur, cuma sejam tidur. Berapa lama sama tuh? sekarang dok? Sampai sekarang? Enggak, sekarang enggak. Jadi kebetulan alhamdulillah di sekitar kita banyak orang-orang yang support kita, banyak orang-orang yang menenangkan kita, banyak orang-orang yang menguatkan kita ya, terutama semua cobaan ini ya balikin kita ke Tuhan karena manusia ini kan cuma bisa berikhtiar. Dok, ini kan yang publik juga menunggu-nunggu selama ini kan kehadiran kamu nih dalam sidang dan bertemu langsung dengan Nikita. Boleh dong dok sedikit tadi pertemuan awal dari Nikita mungkin apa sih kamu rasakan? First impressionnya rasanya. Impresnya nih biasa aja sih, kayak ketemu sama teman-teman yang ada di sini aja biasa aja. Cuman kayak Dia sebenarnya keselnya itu karena dibatasi ngomong aja. Selama ini bayangin berapa bulan? 10 bulan ya? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli 10 bulan disuruh diem Ya. sama ini. karena tidak boleh Terus nanti akan menyentuh dia mau pokok ngomong, perkara. mau ngomong takut salah, dibilang pelangap-pelongo, ya kan? Jadi susah. Aku yang ngomong, kelihatan banget katanya begonya, ya kan? Jadi susah, makanya Bermasalah ya dok? bermasalah. Artinya anggapan publik bahwa Dr. Reza Gladys itu ketakutan ketika menghadapi atau bertemu langsung dengan Nikita Bisa misalnya. kalian lihat tadi saya pernah ketakutan apa tidak? Tapi kan di sini Bukan masalah takut apa jadi tidak ya. dijelasin lagi bahwa di sini tuh unsurnya ini pemerasan loh. Tapi giring opini ini adalah Produk. kita itu mafia skincare. Kita tuh bermasalah terkait produk. Di sinilah saya jelasin semuanya. Ada yang menarik lagi nih. Hari ini persidangan masih berkaitan dengan ketakutan. Reza Gladys melawan NM, namun dengan membawa banyak pengawal Nah, hari ini saya jawab. Seperti apa? Ini saya jawab. Maaf ya, karena saya di sini suaminya, jadi saya jawab nih. Jadi pertama, saya mendapatkan isu yang memang tidak baik. Ya isu tidak baik lah. Pokoknya ada isu tidak baik. Ya Perihal apa pokoknya itu, Bang? terkait Ancaman kah? ya terkait keamanan saya, pribadi istri dan semua orang yang support saya. Jadi di situ saya sangat mengkhawatirkan terkait keamanan kami dan teman-teman saya semua di sini. Jadi saya memperketat keamanan ini. Tapi intinya supaya proses ini berjalan lancar. bukan untuk seperti apa, biar proses persidangan ini berjalan lancar. Hanya itu tujuan kita. Berarti bisa dibilang sampai sekarang masih mendapat ancaman dok? Ya kalian boleh lihat lah di medsosnya. Tadinya kan saya dibilang tolol di video. Artinya ini bukan bentuk ketakutan ya. Oh sama sekali tidak takut karena saya tidak salah. Lindungi diri kan? Bang Biring, ini pertanyaan untuk abang nih. Sebentar.
sudah ngomong ya. Puas-puas dulu. Dokter Mufid kemarin dokter Ini adalah dokter Janet nih. Kamu harus bilang ke media. Kamu harus cerita ke media. Saya tahan ya dok ya. Saya tahan. Karena apa? Bukan saya takut. Lagi-lagi saya menghormati proses hukum. Dan ini dokter Janet tahu juga Ya, tapi kamu lagi minta jatuh, curhatin sama dokter Janet. Benar, ini support dari orang-orang yang peduli dengan Dokter Resa itu luar biasa. Tadinya kami nggak saling kenal, tetapi akhirnya kami kenal karena saling support. Ada yang datang dari Manado, ada yang datang dari Aceh, Lampung, Medan, Bekasi, dan sebagainya. Itu tidak kita prediksikan, ya kan? Jadi bukan karena ketakutan, tapi karena support banyak orang. Mungkin dokter ini kan runtutan peristiwa, mungkin ini persidangan. Nah kemarin dokter juga kalau tidak salah di BAP di Polres Jaksel itu waktu itu yang hari apa tuh ya Bang Bilingnya, yang sama dokter Andreas itu. Oh bagian itu nanti. Oke. Itu masih belum bisa bicara ya. Ini dulu. Dokter ini kan sama-sama mendapat kasusnya mendapat juga terdakwa. Polanya sama atau bagaimana? Sama persis atau bagaimana? Ya, teman-teman lain juga ya termasuk. kalau kalian pinter simak aja. Kan di sosial media dia jelek-jelekan, ya ini sampai kita ketakutan Dan dan hingga sebagainya. saat ini masih menjelekkan saya. Kenapa? Ya karena tidak percaya kita. Sampai dokter kerana pribadi. Iya karena pribadi semua lah diobrak-abrik serah deh. Tapi gimana dok artinya sampai detik ini ya masih ada buzzer-buzzer yang nyerang ke apalagi sampai ke ranah pribadi. Saya nggak peduli juga, nggak ada masalah. Yang penting sekarang saya sudah menegakkan hukum dan saya sudah berani maju untuk anak-anak saya yang selalu dibully di sekolahnya karena anak-anak saya dibilang bahwa ibunya penipu, dokter penipu yang diucapkan terdakwa di kita sendiri padahal itu tidak sama sekali benar. Yang kedua untuk keluarga saya, untuk suami saya juga saya harus menjaga harkat martabat sebagai dokter dan sebagai istri karena saya juga perempuan dan saya di sini berani maju untuk teman-teman. Jangan takut walaupun yang mengancam kalian, yang menjelek-jelekan kalian itu akun monster. Membenci akan tetap membenci apapun yang dokter speak up hari ini tetap akan dibenci sama. Apakah Betul. akan tetap speak up ke depan? Kayaknya kalau udah selesai ini ya. Ya intinya gini ya. Kita sebagai manusia ini, walaupun kita sebagai anggaplah tokoh ulama atau apapun, tidak bisa memaksakan setiap orang itu bisa suka sama kita. Pasti ada aja yang tidak suka. Jadi setelah hasil ini ya saya kembalikan kepada masyarakat. Terserah mau yang suka atau tidak. Yang paling penting adalah ya tinggal lihat penggiringan opininya seperti apa. Ya, yang paling penting kalau orang-orang yang pintar pasti sangat kritis terkait penggiringan opini, kita bisa melihat bahwa ini seperti apa. Jadi jangan menelan bulat-bulat ya. Ya, untuk dokter mungkin akan ada tindakan hukum atau bagaimana? Ini jawabannya nanti. Oke, nanti kalau kalian mau tahu tadi nanya fase yang aku dokter dari mengetahui silakan nanti wawancara beliau. Ya. Dokter terkait ini kita mengacungkan jari tengah tadi respon dokter seperti apa? Saya nggak lihat kebetulan, Nggak. alhamdulillah mata saya nggak lihat. Ya kalau acungin jari tengah nggak ada masalah. Kamu punya jempol juga kan ya? Ya. Emang karakternya kayak gitu ya. Dok, mungkin ke depan bakal hadir di persidangan lagi atau seperti apa? Undangan cukup satu kali kan, Pak? Jadi jangan giring opini saya takut nggak datang, kok nggak datang ke persidangan karena saya bukan terdakwa, saya tidak didakwa, ya. Saya ini saksi, ya saya hanya menunggu panggilan seperti itu. Berarti harapannya apa dok? Untuk hari ini? Harapannya adalah semoga proses hukum berjalan dengan lancar, tidak ada intervensi dari manapun. Dan saya berharap pihak manapun tidak ada lagi yang takut apabila dijelek-jelekan di media sosial, apabila diperas, silahkan melaporkan pada pihak yang berwajib. Aku satu nambahinnya. Pesan hari ini adalah jangan masyarakat Indonesia gampang tergiring opini ya. Jangan gampang tergiring opini karena salah satu orang yang tidak punya kapasitas ataupun tidak punya lisensi untuk mereview satu produk ya. Yang berhak menentukan produk ini aman atau tidak itu bukan
dokter kan, tapi ya tolonglah dijaga kita ya. Malu lah kita sebagai dokter ini harusnya baik-baik saja. Ingat ya, setiap teguran apapun kita sebagai sejawat itu harus memperlakukan kita sebagai rekan dokter. Kalaupun teguran kita salah, itu tidak boleh dipublish. Kita harus bicara berdua, bukan dijelek-jelekan secara pribadinya dan menyerang pribadinya. Itu udah. Ya kalian nilai sendiri lah. Sebelumnya ketua Perdesi ya, ketua Perhimpunan Dokter Kecantikan di Indonesia ya. Silakan tanyakan kepada beliau bagaimana sumpah dokter itu, ya bagaimana etika kedokteran itu. Seperti itu dong. Coba dijelaskan dong. Ya saya rasa sih teman-teman bisa lihat aja di Google bagaimana sumpah dokter, etik kedokteran itu bisa dicari di Google, dan apakah teman-teman ini sepakat dengan apa yang dilakukan oleh oknum dokter yang menjelekkan sejawatnya di sosial media seperti itu. Dan saya juga saya jujur sangat melihat perjuangan beliau, dan saya sangat berterima kasih karena beliau ini bukan satu-satunya korban intimidasi dan upaya-upaya permintaan sejumlah uang, tetapi saya berikan apresiasi karena di sini Dokter Resa dan suami lah yang berani speak up dan membongkar kasus ini. Selama ini kan giringan opininya begitu luar biasa, dan saya juga berharap teman-teman media di sini bantu menyebarkan berita yang positif, jangan membantu menyebarkan berita negatif, apalagi menormalisasi bullying yang bertujuan untuk melakukan tindak kriminalitas. Itu mungkin permintaan saya. Tim lewat begini maunya gimana? Mau segera. Tanya Mbak Biri. Tanya Mbak Biri lah. Nah, udah selesai. Ya pokoknya ikutin aja kita apa namanya. Ya saya tuh kadang suka takut salah ngomong, ngedeluin ngomong, nanti saya ditegur. Ini agak galak beneran, agak galak. Soalnya yang berani gebrak meja cuma dia doang presiden. Kalau saya merasa mempunyai kredibilitas saya sebagai dokter, Bang Giri mempunyai kredibilitas beliau sebagai lawyer. Pantun. Udah. Gerani. Ini aku terakhir bicara ya. Aku mau menyampaikan beberapa hal. Satu, malam ini adalah cara kami membayar hutang kami kepada rekan-rekan media dan klien kami. Setengah jam lebih ya. Ya, makasih ya. Selama ini kami memisahkan kalian karena ada hukum acara yang harus kami patuhi. Oke, itu pertama. Yang kedua, ketika klien kami dan kami harus mematuhi hukum acara, bukan berarti klien kami pelangak plong atau takut. Malam ini lihat, pindahkan pelangak plong itu kepada siapa? Oke? Yang ketiga, saya mau kritik kepada rekan-rekan sejawat kami. Inilah hukum acara yang sebenarnya. Kalau Anda sebagai penasihat hukum dari pelapor, lu nggak ada punya wewenang untuk berbicara peristiwa hukum. Itu adalah wewenang dari jaksa hukum. Jangan kepasut. Kami aja tidak berani berbicara peristiwa hukum dari awal sampai tadi. Clear ya? Jadi kalau ada advokat praktisi hukum ngebacot peristiwa hukum terhadap klien kami, dia tidak paham masalah. Oke, selamat malam.